Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke podcast Melayu by Hangkata Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, yang spesial menggunakan bahasa Melayu, yang kita ketahui bahwa bahasa Melayu merupakan ibu daripada bahasa Indonesia yang berasal dari Kota Tanjung Pinang, tepatnya di Pulau Penyengat, Provinsi Kepulauan Riau. Hari ini spesialnya bahasa Melayu, spesial juga untuk saya punya narasumber hari ini ya. Mungkin kalau beliau tidak berseragam, orang bingung nih siapa sebenarnya narasumber. Ini ada Pak Joko Yuhono. Ini adalah Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang ya. Ini beliau lebih lebih stylish daripada saya ini. Ya, sehat Pak Joko? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Joko memenuhi undangan saya ya. Ya, ini, saya dengan senang hati nih diundang ke sini. Alhamdulillah, satu kebanggaan ya Pak Joko mau hadir. Ini satu-satunya penegak hukum nih Pak. Oh iya. Yang baru duduk di kursi itu. Selain kemarin Bu Wali Kota, untuk penegak hukum baru Pak Joko Yuhono. Ya, kalau Pak Joko nggak boleh nyebutin gelar ya. Jadi saya nggak boleh nyebutin Pak Joko Yuhono SHMH ya. Iya, nggak usah lah. Nggak usah. Nggak penting itu. Pak Joko, sebenarnya kenapa saya pengen ngobrol dengan Pak Joko itu sebenarnya satu aja Pak. Ya. Simpel saja. Kenapa penegak hukum ngurusin COVID Pak? Sebenarnya ini gini, ini merupakan respon ya terhadap kondisi di Tanjung Pinang. Kalau dulu saya di Ketapang, saya ngurusin bangun perumahan rumah serba nol. Oh, rumah serba nol. Rumah serba nol maksudnya 0 rupiah Pak? Jadi kita nggak bayar apa-apa kecuali kreditnya saja. Jadi DP nggak ada, IMB nggak ada, BPATB nggak ada, uang balik nama, uang notaris, DP nggak ada. Tidak semua. perlu bayar itu segala macam. Jadi bayar bayar kredit pertama, udah punya rumah kita. Oh, langsung punya rumah. Berapa kredit pertamanya? Itu kredit pertama ada yang 800, ada yang 900. Oh, berarti memudahkan sekali Pak ya? Iya. Sangat memudahkan bahkan. Sangat memudahkan, karena kondisi di situ memang banyak orang nggak punya rumah. Oh, gitu. Nah, saya bikinlah inovasi gimana ya caranya ini supaya masyarakat di Ketapang Kalbar tuh punya rumah. Daripada ngontrak terus ya? Nah, ngontrak terus kasihan kan? Iya, betul. Nah, saya pikir, akhirnya ketemulah rumusnya begitu. Oh, berimpact lah ke Tanjung Pinang sekarang. Nah, kalau di Tanjung Pinang orang udah banyak punya rumah. Oke, rata-rata ya. Berarti kaya-kaya orang Tanjung Pinang, Pak. Kaya-kaya. Kaya hati lah. Kaya hati, insyaallah. Mohon Pak. Kaya hati. Nah, yang menarik itu kawan-kawan sekalian. Jadi kenapa akhirnya saya bingung kalau kemarin saya undang Pak Kajari mau ngebahas hukum, saya rasa orang-orang lain juga jauh lebih paham dan lebih banyak media-media besar nih tentang hukum. Cuman menariknya ini tiba-tiba kenapa nih? Kejaksaan biasanya kan nangkep orang gitu ya. Kasih jatuh hukuman nuntut orang gitu ya. Nuntut orang, eksekusi orang ya, gitu kali ini kenapa kasih makan orang, Mbak? Ya ini gini. Awalnya itu saya melihat loh COVID ini kok tambah banyak ya? Iya, kita meledak kan kemarin. Meledak kan? Sepertinya kok penanganannya kok biasa-biasa. Padahal ini kan kondisinya kan sangat luar biasa, extraordinary. Darurat ya. Ya, extraordinary lah. Nah, saya merenung di rumah sendiri gini. Andekan saya ini jadi orang isoman, apa yang saya lakukan? Terpapar lah intinya. Terpapar lah. Terpapar. Terus isoman di rumah umpamanya. Apa yang saya lakukan? Saya punya uang nih, tapi saya kan nggak bisa juga. Betul. Mau keluar nggak boleh? Nggak bisa. Nggak boleh ya. Terus makanan dari mana? Nggak bisa kan? Minum nggak bisa, ini harus tergantung dari orang kan. Benar. Dari situlah coba saya merefleksikan diri. Oh, kalau begitu orang-orang yang isoman ini perlu dibantu dong. Oh, oke. Ya, perlu dibantu. Karena itu saya berpikiran, oh ini berarti harus dibikinkan tempat untuk membantu orang-orang ini supaya dapat suplai makanan, supaya dia nggak keluar, nggak menularkan. Oke, karena kalau dia keluar, ini impactnya besar. Bahaya banget ini. Iya, makin melebar ya Pak ya? Tambah banyak kita kan. Nah akhirnya saya undang Ketua MUI. Nah, pertanyaannya kenapa saya undang Ketua MUI waktu awal-awal itu? Saya perlu orang relawan yang berani. Kalau orang biasa, ini kan nggak mau nganterin nasi kotak, makanan ini ke terpapar. Takut terpapar kan? Terpapar. Nah, karena itu saya pilih orang-orang
relawan yang memang agamanya kuat, akidahnya kuat lah. Oke. Nah, kalau yang itu, sudah yakin. Sudah yakin gitu. Semua ini dari Allah lah ya. Qadarullah pokoknya. Qadarullah semua. Makanya saya ajak MUI. Terus setelah itu saya juga ajak teman-teman kedai kopi. Oke. Ya, teman-teman kedai kopi ini kan sudah mengerti mengelola dapur umum ya. Bagaimana untuk menyiapkan makanan ya, betul. Sebelum kita lanjut nih, mungkin kawan-kawan bingung nih, sebenarnya apa yang dilakukan Pak Kajari untuk COVID Tanjung Pinang waktu meledaknya kemarin, Pak ya? Pak Kajari bangun dapur umum, bukan pengadilan umum, bukan ya, dapur umum. Itu saya bingung waktu itu, kenapa ini Pak Kajari kok malah bangun dapur umum gitu ya? Orang kan nggak aneh kalau Kajari Tanjung Pinang menangkap pejabat bla 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 dengan dana COVID, itu biasa saja itu. Ini Kajari Tanjung Pinang membangun dapur umum, ini yang jadi bingung sebenarnya Pak kita. Ya, ini kan nggak ada yang berpikir ya kayak begitu. Okay. Padahal yang diperlukan orang ini dalam kondisi COVID ini adalah gimana menjaga orang yang sakit, ya supaya sehat, kan itu. Sehingga saya bilang waktu itu, pendekatannya jangan hanya penertiban dan penindakan. Ini kita ini ngurus orang sakit. Kalau ngurus orang sakit, pendekatannya adalah pemulihan. Untuk disembuhkan ya? Iya, bukan berarti bahwa orang ini nggak ditertibkan, nggak dijaga, enggak. Artinya penekanannya itu loh, stressingnya itu kalau saya memilih pada pendekatan pada pemulihan orang-orang yang sakit, ya kan? Nah, terbukti sekarang setelah saya kasih isoman, tuh kita kasih makan, banyak yang sembuh. Ya itu yang dibutuhkan emang. Satu, mereka nggak stres ya Pak ya, nggak mikirin makan, nggak mikir makanan. Satu keluarga kita kasih makan, satu keluarga loh itu. Itu terhitung per kakak, per rumah atau per rumah? Berapa jumlahnya tetap dikirim Pak? Ada yang bahkan ada yang 10, kalau 10 ada, 13 ada satu rumah. Satu rumah ya? Satu rumah. Itu kemarin kalau nggak salah berjalan berapa minggu gitu Pak ya? 10 hari. 10 hari ya, 1 minggu, hampir 2 minggu hampir lah. 2 minggu kok. Persiapan hampir 2 minggu. Oke. Dan itu semua dikemas semuanya di dapur umum ya? Iya. Langsung di kilometer 4 ya? Iya. Di warung WW ya. WW. Kenapa saya harus pilih itu? Tempatnya strategis, masyarakat juga harus melihat. Kan gini loh, kita ini kalau berbuat kebaikan itu, ya kita manage secara seperti ini sebuah show. Jadi masyarakat akan tertarik. Tapi nanti Bapak dibilang ria Pak? Nggak ada ria. Karena itu harus di-manage-nya begitu. Soal memanage, ria itu kan ada di niat hati ya. Di hati. Kalau ini di-manage secara baik, orang pada melihat, orang kan berpartisipasi. Menjadi motivasi ya? Iya. Motivasi. Jadi kalau umpamanya, saya takut ria sembunyi-sembunyi. Loh, malah nggak ada yang tahu. Akhirnya orang nggak mau berpartisipasi. Ini butuh kekuatan sosial karena untuk menyelesaikan COVID ini. Nggak bisa kita dalam kondisi banyaknya virus itu kita nularin virus juga berarti Pak? Itu betul. Jadi virus-virus kebaikan ini harus ditularkan tetap semua. Ditularkan untuk mengalahkan virus-virus. Betul. Akhirnya kan banyak orang yang berpartisipasi ya. Entah apalah yang nggak punya uang, kita bisa sumbang tenaga. Ada kok. Ada ya? Yang datang ke sana, Pak, saya nggak punya uang. Saya tapi pengen berpartisipasi. Silakan aja. Bahkan ada yang, Pak, saya hanya punya motor, ya kamu tukang nganter. Iya. Yang penting ada bensin. Ada bensin. Wartawan bilang, Pak, saya nggak bisa nyumbang apa-apa. Saya tanya, kamu bisa nulis? Bisa ya. Sumbang aja tulisan yang baik. Iya, betul. Ya, tulisan yang baik itu kan obat buat para isoman ini supaya cepat sembuh. Benar. Nah, itu semua orang jadi di sini ini saya libatkan dengan peran masing-masing. Nggak ada yang tidak punya peran, semua punya peran. Nah, inilah sebenarnya trigger untuk membangun modal sosial di masyarakat Tanjung Pinang. Nah, ini yang menarik kawan-kawan. Jadi kalau kita lihat kan sebenarnya tak ada impact juga untuk Pak Kajari ini. Pak Kajari mau famous tak ngaruh ya Pak ya? Nggak ada nggak ngaruh. Karena bukan maksudnya kalau anggota dewan kan politis ya Pak ya? Iya. Butuh simpati masyarakat. Kalau Pak Kajari kan nggak perlu ya? Nggak ada urusannya gitu. Nggak ada urusannya. Paling juga nanti dipindah juga kan? Nah iya. Kita dipilih kan karena SK. Iya. Bukan karena pilkada kita. Iya. Sombong Pak Kajari ya. Karena SK kita. Karena SK ya. Oke. Betul kata Pak Kajari. Kita dipilih karena SK ya, bukan pilkada. Nah, iya. Jadi nggak ada urusan ya. Nggak ada urusan. Ya sudah. Saya juga terkejut juga kok. Betul.
apresiasinya masyarakat kok kayak begini, saya bingung juga jadinya. Niat saya tidak ada yang macam-macam, niat saya hanya, oh ya supaya teman-teman yang isoman ini, saudara-saudara kita yang isoman itu terbantu, itu aja. Tapi ya, Bapak perlu hati-hati loh Pak. Dalam kondisi seperti ini, nanti masyarakat cinta sama Bapak nggak boleh keluar dari Tanjung Pinang, susah Pak. Bahaya nanti. Pak Joko Yono tak boleh keluar dari Tanjung Pinang, pokoknya harus menetap di Tanjung Pinang. Oh nggak apa-apa lah, dengan senang hati, orang ini kan baik-baik. Amin ya rabbal alamin, insyaallah. Keluargaannya oke di sini nih. Barangkali nggak lama lagi kan dari hal-hal yang dicintai masyarakat jadi kejati Kepri Pak. Amin. Insyaallah ya. Nah ini kawan-kawan sekalian, jadi jujur saya luar biasa sebenarnya. Kejari-kejari Tanjung Pinang itu rata-rata yang saya kenal memang rata-rata humble. Tapi yang betul-betul kalau ngopi nggak bisa sebentar tuh Pak Kejari yang ini. Kalau ngopi harus panjang kayaknya Pak ya. Ya karena di kopi itu kan bukan sekedar kopi ya. Tapi kalau kita berbaur dengan masyarakat, banyak yang kita bisa dengar, bisa kita ambil hikmah. Setiap individu itu kan punya keunikan masing-masing. Dari situlah saya bisa menyerap, oh si ini mampu ini, oh ini, oh ada info dari ini gitu. Nah itu Pak Kejari, jadi salah satu yang dilakukan Pak Kejari di saat COVID meledak kemarin itu adalah dapur umum, dan ini memang membuktikan sangat terbantu ya, seluruh masyarakat terbantu. Dan alhamdulillah sampai detik ini turun ya Pak kasus gitu ya. Udah tinggal 188. Ya alhamdulillah ya, dari 1.900-an kemarin ya sempat meledak. Mudah-mudahan ini terus turun, aman dan terkendali ya. Nah setelah turun, ini kan psikis orang harus disembuhkan. Makanya saya bikin konser musik virtual Voiceoma. Nah, itu yang baru saya mau tanya tadi Pak. Kenapa dari dapur umum jadi dapur musik, ini masalah nih. Kan gini, pemerintah itu mengeluarkan kebijakan, mungkin kalau tidak kita pahami baik-baik, kita sulit. Ya. Satu sisi pemulihan ekonomi nasional, satu sisi penanggulangan COVID-19. Nah ini bagaimana menerjemahkan sebuah kebijakan ini dalam tataran yang lebih praktis ya. Benar. Nah, akhirnya saya berpikir begini, yang sehat bekerja, yang sakit dijaga. Oh, yang sehat bekerja, yang sakit dijaga. Iya. Nah, karena itu saya berpikir gini, gimana caranya ini supaya orang-orang yang sakit ini cepat sembuh, ya, psikisnya harus udah dikasih makan, udah vitamin, obat sudah, kan psikisnya perlu kan? Saya berpikir di rumah, gimana kalau kita bikin konser musik, bikin happy lah Pak, bikin happy. Nah akhirnya saya bilang pada teman-teman ini yang musisi, yang kedua adalah memulihkan ekonomi. Kenapa? Seniman-seniman ini bisa dapat panggung lagi. Benar, karena udah hampir 2 tahun nih Pak, seniman kehilangan panggung. Ya, kehilangan panggung, kehilangan penghasilan juga. Betul. Kehilangan alat Pak. Ya. Dijual. Bukan rusak, masalahnya alatnya udah dijualin. Kalau Bapak nggak percaya, Bapak boleh survei ke teman-teman seniman. Oh gitu Pak. Ya? Iya, yang lampunya tadi terang sekarang udah nggak bisa terang lagi. Waduh, udah hilang. Udah redup ya? Udah, bukan redup Pak, udah hilang. Udah hilang. Dijualin. Nah ini jadi gini, dengan adanya konser musik ini, saya ingin selain untuk seniman bisa berkreatif lagi, ya, mereka bisa menghidupin keluarganya lagi. Nah terbukti tadi ada salah satu seniman, nggak usah saya sebutkan, datang ke kantor, dia bilang, Pak, alhamdulillah Pak, setelah konser itu saya dapat tanggapan Pak, dapat undangan untuk ngisi acara. Nah, kan bersyukur saya bahwa ini memiliki impact, beri dampak yang positif buat para seniman. Dan saya ingin membuktikan bahwa masyarakat Tanjung Pinang ini adalah tertib kok terhadap prokes, dan kita bisa hidup dengan kondisi yang new normal ini. Benar. Artinya yang kemarin kita buat itu virtual ya Pak ya? Virtual. Secara virtual ya. Dan itu mendapat respon positif ya bahkan ya. Walaupun kalau kita kan biasanya lihatnya langsung ya. Langsung. Jadi kalau virtual bahkan saya lihat kemarin respon masyarakat juga malah senang gitu. Karena udah lama sekali Pak tidak lihat hal-hal seperti itu kan. Alhamdulillah ya. Tanjung Pinang menjadi inisiator. Contoh, dapur umum. Gak ada di Indonesia dulu berpikiran sama sekali Pak. Gak ada. Nah setelah Tanjung Pinang, Jakarta meledak lah sekarang. Ikut-ikutan. Banyak dapur umum ya kan. Ikut-ikutan ya. Sekarang Tanjung Pinang bikin konser. Nah ikutan sekarang God Bless bikin konser tuh. Yang kemarin dipanggil Pak Jokowi ya. Nah God Bless bikin konser kan. Benar. Kita udah duluan.
Udah duluan bikin ya, Pak? Udah bikin duluan, Mak. Sekarang kota-kota lainnya katanya mau bikin ikutan juga kan. Kayak lama lagi naik ke Jati, Bapak. Amin. Inisiator soalnya kan. Karena yang paling mahal itu bukan pelaksanaannya, Pak. Inisiasinya yang mahal, Pak. Iya. Ide itu kan nggak bisa dibayar, Pak. Ya, sebenarnya sih ya agak ngacu-ngacu saya ini pikirannya kali ya. Out of the box tadi. Gak kepikiran ini itu kayak dulu saya bikin rumah murah. Dibilang ini nggak mungkin, ini gimana saya dapat untung. Developernya bilang nggak bisa Pak Kajari, ini gimana dapat untung, gimana ini nggak ada ceritanya bikin rumah murah 000 semua, bangkrut kita ini. Tapi endingnya bisa kan? Loh, untungnya malah X plus 15%. Oh iya? Loh iya, kalau dia biasa pakai metode biasa untungnya X%. Okay. Pakai metode saya tambah 15%. Oh, berarti bisa dibuat di Tanjung Pinang gitu, Pak. Belum ada juga tuh. Saya berharap begitu ya. Belum ada juga. Supaya kita banyak rumah buat masyarakat. Cuman saya sudah berpikir sih, memang mungkin lebih gak mirip banget dengan Ketapang. Ada plusnya. Tapi kemarin saya sempat ngopi sama Pak Kajari sama Pak Sekdis juga ya kemarin ya. Kebetulan ketemu di salah satu yang tak perlu kita sebutkan lah tempatnya. Nanti jadi iklannya Morning Bakery nanti. Iya, jadi Pak Kajari bilang Ketapang dan Tanjung Pinang itu tak beda jauh ya, Pak? Oh, nggak beda jauh. Bahasanya pun lebih kurang. Sama lebih kurang ya. Jadi tak terlalu sulit untuk Pak Kajari memahami bahasanya Kepri ya. Nggak hanya bahasa ya, kulturnya kan hampir sama ini. Cuman yang berbeda dari Ketapang dan Tanjung Pinang ada, Pak. Apa? Orang kalau udah ke Tanjung Pinang jarang keluar dari Tanjung Pinang, Pak. Sama di Ketapang. Oh, juga ya? Orang kalau sudah minum air pawan, air pawan itu air di situ ya, sungai pawan, akan kembali lagi. Nggak akan bisa pulang katanya, atau kembali lagi di sana. Oke. Ya alhamdulillah saya pulang ke Banten ya. Pulang ya tetap ya. Sampai di Banten juga gitu, Pak. Kalau sudah nginjek tanah Jawara Banten, Bapak nggak akan bisa keluar. Nggak keluar juga saya ke Tanjung Pinang kan. Tetap gerak kemana-mana. Iya. Karena ada SK, Pak. Karena ada SK. Kalau mungkin yang nggak ada SK agak susah ya. Lah iya. Oke. Pak Kajari, kalau nggak salah kemarin yang konser musik virtual itu dilaksanakan bukan di luar dari Kejaksaan kan, bahkan di gedung Kejaksaan. Ya, yang pertama itu di sini di Tata Gita, studio ya. Studio. Karena itu baru awal ya. Saya juga nggak paham untuk setup segala macam. Apa saya butuh bantuan. Di malam minggu kemarin ya. Ya. Malam minggu kemarin. Yang kedua di The Group. Ya, di situ tempat inilah kayak bar gitu. Oke, di Jalan Teguh Umar ya. Teguh Umar. Terakhir di kantor. Setelah kita evaluasi macam-macam kondisinya, ininya semuanya, hasil evaluasi kita putuskan di kantor. Oke, itu yang out of the box sama sekali itu. Orang nggak pernah mikir di kantor penegak hukum dibuat konser. Belum ada sejarahnya. Belum ada sejarahnya di kantor penegak hukum buat konser nih, kacau. Pak Kajari kacau, memang off the box nih kayaknya ya. Tapi itu kalau saya pinginnya begini ya. Kita ini penegak hukum ini adalah berbaur dengan masyarakat. Kan nggak mungkin penegak hukum ini mau berdiri sendirian, mau negain hukum. Tapi kan orang kalau udah lihat seragamnya jaksa takut, Pak. Sekarang kan nggak siapa saja. Saya aja kalau dipanggil Bapak takut. Ini ada masalah apa nih? Rupanya diajak ngopi gitu ya. Orang kalau dengar jaksa, orang udah takut, Pak. Pasti udah takut. Ya ada masalah apa nih dipanggil jaksa ya? Justru sebenarnya bisa menyelesaikan masalah ya. Oh iya. Tanpa masalah. Itu sebelah, Pak. Itu sebelah. Instansi sebelah itu ya. Yang menyelesaikan masalah tanpa masalah ya. Kalau nggak punya masalah. Kalau nggak punya masalah. Iya. Kalau banyak masalahnya kita cari di undang-undangnya juga, Pak Kajari. Ini udah banyak macam yang Pak Kajari buat di Tanjung Pinang. Alhamdulillah saya sebagai masyarakat Tanjung Pinang terima kasih dengan Pak Kajari. Di Ahad kemarin, minggu kemarin, saya juga kaget lagi nih sama Pak Kajari. Jadi ini pertemuan saya dengan Pak Kajari yang ketiga kali ya, Pak ya? Ya. Yang pertama kemarin kebetulan dipertemukan Allah untuk ngopi bareng. Yang kedua Ahad kemarin mendirikan masjid insya Allah, Pak ya? Pesantren itu? Pesantren. Ya. Diawali dengan masjid, lanjut menjadi pesantren. Ya. Lebih kurang 3 hektar ya, Pak ya? Iya. 3 hektar. Itu dengan Yayasan Sultanul Aulia. Nah, ini yang bikin aneh lagi nih. Pak Kajari ini kayak apa ya? Pak Kajari kejaksaan kok ngurusin masjid, Pak, sekarang.
Saya makin tak ngerti dengan Pak Joko Yuwono nih. Sekarang sebenarnya siapa Pak Joko Yuwono sebenarnya? Gitu. Kita mah gaduh-gaduh ngurusin COVID, ngurusin musik, sekarang ngurusin masjid. Sebenarnya kita ada program macam-macam ya. Kayak sertifikasi rumah ibadah. Oh, memang ada ya, Pak? Ada ya. Siapapun yang punya rumah ibadah, datang aja ke kejaksaan. Saya sertifikatkan gratis. Oh ya, memang bisa. Bisa. Wah, ini melalui podcast kita bisa diinformasikan, Pak ya? Nah, mungkin ini pertama saya ngomong ini. Oh, berarti satu kebanggaan nih podcast Melayu Hangkata ya. Betul. Okay. Jadi apapun bentuk rumah ibadahnya, ya mau gereja, wihara, apalah terserah lah. Didaftarkan. Bisa datang kita ke Kejari. Datang ke Kejari aja. Ke Kejari ya. Oke, kita urus semuanya. Nah, ini kebetulan Bapak ngomong-ngomong masalah sertifikat, jadi ingat obrolan kita yang di salah satu kedai kopi kemarin, Pak. Ternyata saya pernah dari Pak Kejari pernah mengalami rumah ibadah dijual ya, Pak? Iya, digugat. Betul. Digugat. Itulah kenapa harus sertifikat, Pak? Betul. Jadi ini yang kadangkala yayasan-yayasan yang mengelola masyarakat rumah ibadah ini tidak aware, tidak sadar bahwa satu saat itu akan muncul masalah. Oke. Ya, ini pun tidak diperkirakan dulu. Ya, orang kan mikir siapa yang berani gugat rumah ibadah, Pak? Iya. Terus sambil minum ya, Pak? Iya. Dipikirnya tidak punya nilai jual. Nanti kalau sudah punya nilai ekonomis yang tinggi rumah ibadah, nah, barulah akan datang orang-orang yang menginginkan keuntungan dari rumah ibadah itu. Nah, dan lupa tentang keimanan. Lupa sudah kalau ini ada kasus ya, Pak ya? Ada ya? Ada. Gimana bisa ceritanya rumah ibadah digugat, Pak? Ya, ini kan sudah mungkin cicitnya atau apanya lah dulu mewakafkan kan. Mungkin surat-suratnya nggak diurus, nggak diapa kan. Ya udah, nih tanah sepetak bangun rumah ibadah gitu ya. Berbilang tahun. Nah, nilainya mahal. Nah, cicit-cicitnya ini, loh itu rumahnya buyut saya itu. Nggak pernah buyut saya mewakafkan. Memang tidak ada tertulis semua kan. Main orang zaman dulu juga main ambil aja gitu udah pakai aja ya. Nah, ini digugat. Bongkar, Pak? Ya enggak lah, akhirnya kita beli akhirnya. Akhirnya ada seorang donatur membeli rumah ibadah itu akhirnya. Ke ahli baitnya itu. Iya. Kan daripada gugat-menggugat kan nggak elok juga dilihat, masa rumah ibadah digugat. Juga bingung juga ini siapa yang digugat. Karena menggugat Tuhan, Pak. Saya jujur agak terkejut kalau kata orang Melayu. Kalau bahasa kasarnya lagi terperanjat, Pak. Begitu kata Pak Kejari, saya pernah di satu tempat katanya rumah ibadah digugat. Emang betul. Rumah ibadah digugat ini kan udah kacau, menggugat Tuhan kayaknya. Karena itu saya bikin program sertifikasi rumah ibadah. Oke. Itu syarat-syarat nanti tanya di Kejari ya, kawan-kawan. Oh, datang aja ke Kejari. Teman-teman yang mau ngurus sertifikat rumah ibadah, welcome kita lah. Silakan ya, mau gratis. Vihara, mau gereja, apapun itu ya. Apapun lah. Kita tidak beda-bedakan. Rumah pribadi gimana, Pak? Kalau rumah pribadi. Ke BPN itu. Datang ke Kejari. Kita mau ini, Pak, mau urus rumah ibadah kita. Di mana rumah pribadi? Kok rumah ibadah? Kan pernikahan ibadah, Pak. Rumah tangga rumahnya. Pak Kejari, kita kembali ke yang masjid tadi. Masjid tadi. Kok inisiasi? Kayaknya kan Pak Kejari berapa bulan ya di sini ya? Saya Februari berarti kan belum sampai setahun, Pak. Enggak, pergerakannya udah luas betul nih. Kenapa ada inisiasi dirikan pesantren, Pak? Saya memang gini ya, pikiran saya begini, ini penegak hukum ini tidak hanya pintar di dalam teknis masalah hukum ya harusnya. Hukum ini bisa ditegakkan dengan baik kalau penegak hukumnya punya tingkat spiritualitas dan moralitas yang tinggi. Tingkat spiritualitas, keagamaannya dan moralnya tinggi. Ya, kalau enggak kan kacau. Hukum ini kan aja instrumen saja. Mau dibawa ke kiri, mau dibawa ke kanan. Boleh ya, Pak? Bisa, bukan boleh, bisa ya. Ya tergantung, kayak kita punya pisau kan. Loh, bisa pakai motong motong sayur, bisa motong daging, bisa bunuh orang. Benar. Iya kan? Atau buat nikam orang. Bisa nikam orang kan gitu. Nah, karena itu kita harus penegak hukum ini harus punya
spiritual quotient. Kan ada emotional quotient, intellectual quotient gitu ya. AQ, EQ, segala macam ya kan. Terus ini SQ juga. Ya. Nah, ini yang diperlukan gitu. Karena kalau ini nggak punya ini berbahaya nanti ke depannya. Saya berpikir ini cara satu-satunya adalah kita bangun pesantren, sekolah lah. Makanya saya namain Islamic Education Center. Nah, yang nanti di sana ya Pak ya? Iya, nanti di situ dididik secara keagamaan. Ada yang hafiz kan di situ nanti. Terus mereka dikasih pelajaran hukum. Nah, mereka tahu kan. Nah, kelak kalau lulus dari pesantren bawahnya, oh saya pingin masuk kejaksaan, oh pingin masuk jadi polisi, oh pingin masuk jadi hakim, advokat. Mereka sudah punya bekal agama yang baik. Bekal yang kuat ya Pak. Yang kuat. Dasarnya udah ada. Jadi kalau dia mau belok dia udah tahu rambu-rambunya salah gitu ya. Betul. Ini yang penting buat saya itu penegak hukum yang penting ini. Kalau soal teknis ini orang kan bisa diajarin. Betul. Ya kan? Kayak orang nyopir, semua orang bisa nyopir kok. Diajarin nyopir. Ya. Tapi kalau si sopir ini tukang mabuk, nyopir nabrak kemana-mana ini. Apalagi nggak pernah punya SIM. Nah, itu dia. Makin kemana-mana ya. Karena itu perlulah. Ini kayak training ya. Training orang mau nyetir, maka dia harus di training lah. Ya, ikut pendidikan setir dulu. Ya. Itu yang baik kan. Nah, dari situlah nanti dia dengan bekal agama yang baik itu, insya Allah dia akan menjadi penegak hukum yang baik. Jadi sasarannya ke sana Pak ya? Iya, betul. Bukan membangun fisik jatuhnya ya? Memang membangun manusianya ya nanti. Fisiknya bisa terbangun sendiri kan. Bukit-bukit begini. Itu cakep banget tuh kalau udah jadi, cantik betul tuh. Karena ada 3 hektar ya. Dari bukit sampai ke lembah sampai ke sungai kan itu ya di bawahnya. Sungai di bawah. Rawa kan di sungai yang bukan sungai deng, itu bekas Antam itu. Galian boksit ya. Galian boksit. Tapi emang cantik. Nanti kawan-kawan sekalian, sekalian nih Pak, karena udah ditayangkan, kawan-kawan sekalian yang ingin bertengok-tengok nanti bisa, dan yang ingin bawa uang ke akhirat bisa sebenarnya Pak. Oh bisa. Berpartisipasi bisa. Iya, kalau kata orang duit nggak dibawa mati, bisa dibawa mati Pak. Duitnya dibelikan semen, titipkan di situ Pak ya. Bisa. Kalau dulu saya pernah begini di Ketapang itu, waktu bangun Masjid Agung Ketapang. Di Ketapang tuh saya bangun Masjid Agung. Sampai jadi Pak. Sampai jadi. Jadi itu kita tanah kapnya itu saya kapling 1 meter 1 meter. Jadi di kapling-kapling. Kapling ini tiap per 10 meter ada sertifikatnya. Makanya 10 siapa saja, si A, si B, si D, 10. Nah, di kapling ini sertifikatnya saya keluarin. Per orang yang mau wakaf itu. Ya. Jadi tanahnya itu masyarakat yang punya. Terus masjidnya juga dari partisipasi swadaya masyarakat. Jadi self belongingnya ada gitu ya. Ada. Rasa memiliki kalau kata orangnya. Tapi luar biasa. Nanti kalau jadi dia nama masjidnya itu Masjid Nur Aini Akbar ya. Nur Aini Akbar, cahaya mata yang besar, luar biasa. Tepatnya di depan perumahan wali kota ya, rumah wali kota. Quran Center. Ya, Quran Center yang saat ini belum aktif ya. Belum aktif. Nah, itu berhadap-hadapan nanti itu. Iya, betul. Mudah-mudahan ini melahirkan insan-insan Tanjung Pinang yang luar biasa. Saya pikir ini saya yakin di Indonesia nggak ada begini. Belum ada ya Pak ya? Nggak ada. Orang ingin punya gagasan bahwa ingin melahirkan penegak hukum yang punya moralitas, karena di kampus kan nggak ada pelajaran gitu-gitu, moralitas agama. Semua teori-teori hukum semua ini. Waduh, kata saya, ini kalau yang masuk hukum nggak punya background keagamaan, dasar keagamaan yang kuat, moralitas yang kuat, mau jadi apa ini? Selesai loh. Waduh, bahaya semua kan. Makanya inilah yang kita bangun. Ini kan ikhtiar ya. Betul. Ikhtiar ya, perkara nanti anak-anak kita itu mau jadi apa ya silakan. Semuanya kan udah ada ketentuan ya. Ya. Udah Allah tentu kadarullah lah. Tapi nanti Pak, kalau gimana ya? Ini bolehlah kita melenceng sedikit ya. Orang kan kalau udah dengar jaksa itu 50-50 Pak. 50-50 pasti kan gitu kan. Bapak ngerti lah maksudnya. Tapi itu gimana kita mau menafsirkan hal seperti itu Pak? Ya memang. Apalagi lihat Pak Joko sekarang kayak gini kan. Udah persepsi itu kan sulit ya. Bener. Persepsi, makanya saya ingin membalikan semua persepsi ini. Orang datang ke kejaksaan dulu takut. Bener, orang ya kan? Ya orang dengar kejaksaan aja ngeri Pak. Ya. Sekarang saya buka semua. Saya ketika jadi kajari pertama di Ketapang,
Okay. Sama dengan gini, orang mau masuk halaman kejaksaan aja takut. Benar. Akhirnya saya bikin ada di kantor kejaksaan itu sholawat. Oh, sholawatan. Sholawat yang hadir sekitar 3.500 orang lah. Selama di itu dulu. Di kantor kejaksaan. Di kantor kejaksaan. Terus saya bikin aja Imlek. Oh, itu masuk semua jadinya ya. Di Indonesia barangkali Imlek pertama kali diadakan di kantor kejaksaan, enggak di Kejaksaan Negeri Ketapang. Oh, dibuat sana, Pak. Lah ya di kantor halaman. Barongsai. Barongsai ya semua di sini. Apa ya? Agak apa ya namanya ya? Lah, agak hal yang nggak mungkin gitu. Bisa terjadi. Orang Makanya kan, kalau ke kejaksaan itu bawa orang mau dipenjarain, Pak. Lah ini dia. Karena kita sendiri menempatkan kayak begitu. Okay. Sehingga persepsi masyarakat yang kayak begitu juga nggak bisa disalahkan. Okay, tapi ketika kita mencoba merubah, kan masyarakat berubah akhirnya. Iya, orang pasti mikir yang ke kejaksaan pasti orang bermasalah. Iya kan? Selain yang berseragam ya, yang datang pasti orang bermasalah atau pengacara paling kan. Tapi kan itu stigma yang terbangun, Pak. Betul. Makanya waktu itu saya ngadain selawat. Selawat itu tiap bulan sekali saya adain selawat di situ. Okay. Saya undang lah orang-orang yang hobi selawatan ya, selawatan. Yang datang ribuan orang. Terus pas Imlek sampai ada orang Cina, ketua Cina yang di Ketapang itu panitianya. Itu menangis dia. Saya selama 65 tahun tidak pernah nginjakan kaki di kantor kejaksaan. Baru kali ini pertama. Baru Imlek. Iya. Dan dia nangis dia. Mungkin itu seumur hidup dia itu sekali, Pak. Barangkali kan kalau nggak dilanjutin. Mudah-mudahan ya panjang umur. Kalau nggak panjang umur, ya panjang umur kalau nggak dibuat lagi sama aja, Pak. Seumur hidup kali dia di situ. Makanya. Mudah-mudahan yang selanjutnya juga mengikuti itu. Akhirnya setelah ada Imlek itu sebenarnya gini. Imlek itu kan momentum ya. Kita nggak usah lah mempersoalkan Imleknya. Saya sempat juga ditanya ustadz-ustadz dan kiai-kiai, loh Pak, kok kejaksaan ngadain Imlek? Saya bilang, yang ngajarin saya juga kiai, yang nyuruh saya juga kiai. Loh, kiai siapa yang nyuruh Bapak ngadain Imlek di kantor kejaksaan? Saya bilang, ini kepresnya. Oh, ada ya? Loh, siapa? Baca, Gus Dur yang tanda tangan. Kan Imlek hari nasional, betul, Gus Dur tanda tangan. Gus Dur tanda tangan, betul. Lah, kalau saya kan bukan kiai. Kalau Gus Dur kiainya kiai kan. Iya, diakui ya. Dia gak bisa. Tapi nolak Gus Dur. Kalau pandangan saya seperti ini, Pak. Mohon maaf nih, mungkin agak kasar sedikit. Boleh nggak kalau saya bilang kejaksaan tidak punya agama, Pak? Ya kalau kejaksaan punya agama, iya kan? Orang dong kalau dia punya agama. Susi punya agama. Ini marah orang kejaksaan marah nanti. Ini kasih time code ya, editor, nanti saya dipotong dipanggil kejaksaan. Bilang kejaksaan tak punya agama. Ya kan bener, Pak? Yang punya agama orang kejaksaan. Orang kejaksaan. Kejaksaannya nggak punya kan ya? Ya nggak perlu dong. Yang punya agama kan harus orang. Aman, ada jawaban Pak Joko, aman. Kalau nggak dipanggil. Enggak lah. Enggak, orang kejaksaan harus beragama. Iya. Kejaksaannya nggak perlu. Ya kalau institusi yang ngisi orang kejaksaan ini kan. Benar. Makanya saya bilang tadi, orang-orangnya yang harus dibangun kan, harus bermoral, beragama, kan gitu. Jadi kan dari ya itu makanya dibuat oleh Pak Joko, ada yang selawatan, ada Imlek segala macam kan kebinekaan ya Pak ya, keberagaman. Natalan juga saya bikin. Termasuk Natalan juga. Natalan di situ saya bikin. Supaya nggak ada kecemburuan sosial ya Pak ya. Nah, kalau saya sih melihat agama ini ya sesuatu yang baik kok, nggak ada sesuatu yang jelek. Yang jelek kan orang yang menyimpang dari agamanya sendiri-sendiri. Udah nggak ngerti agama ngomongin agama, Pak. Lah, itu lagi yang masalah itu. Lebih kacau balau lagi. Benar. Mending kita berbuat baik aja. Benar. Udah nggak ngerti agama dia ngomongin agama lagi. Orang yang nggak beragama ada kok. Ya kan? Yang ateis itu bisa berbuat baik. Benar. Masa kita kalah sama orang ateis? Yang harusnya beragama itu menuju kebaikan ya, Pak. Ya jelas. Benar. Tuhan itu kan sumber kebaikan. Ini podcast sama Pak Joko ngalur ngidul kita. dari COVID sampai ke ateis dibahas sama Pak ini. Karena saya hobi menulis tentang keagamaan. Oh iya Pak. Iya, saya nulis di koran-koran tentang keagamaan. Oke. Kenapa tertarik dengan itu Pak? Ya memang menarik. Manusia ini kan tidak bisa lepas dari agama. Okay. Ya, kan? Tapi manusia berantem gara-gara agama Pak. Ya itulah manusia yang salah ya. Saya sempat menulis itu di Tempo dulu tentang keagamaan, kekerasan dalam keagamaan. Oke. Ya sebenarnya tidak perlu lah. Dan sebenarnya juga agama nggak ngajarin kekerasan Pak. Ya, nggak ada lah agama ngajarin kekerasan. Benar. Ya. Karena kalau agama ngajarin kekerasan kayaknya kita udah nggak ada di dunia semua kali ya. Berantem semua kan. Iya, bunuh-bunuhan semua. Tapi orang yang kekerasan yang luar biasa itu
kekerasan yang dimotivasi agama kan besar sekali. Iya. Sekarang kayak perang salib kayak begitu kan besar banget itu. Karena diinisiasi oknum-oknum yang itu tadi Pak. Nggak ada loh orang mau berperang agama ngajarin orang suruh kekerasan itu. Oke. Itu yang memang ya susah ya Pak ya. Kita ngomongin agama agak riskan. Apalagi sekarang lagi dipanggil-panggil semua. Makanya nggak usah lah ngomong agama yang kayak apa mencela begini. Sudah aja lah kita kalau memang kita beragama ya tunjukkanlah perbuatan kita bahwa perbuatan kita baik. Benar. Kita ini sebagai orang beragama kita bermanfaat buat masyarakat kan gitu saja. Benar. Kalau saya begitu aja. Simpel, Pak. Ya terserah lah orang mau menilai. Itu mah bukan orang alim, emang gue pikirin. Yang gue pikirin adalah gimana saya bisa menolong sesama manusia. Oke. Ya, gimana kita bisa berbuat kebaikan pada sesama manusia. Terserah lah orang mau. Agama itu kan sangat privat ya, sangat pribadi. Ya, makanya saya sholat. Emang tahu orang semua ini saya sholat mana-mana kan nggak tahu juga. Jangan-jangan pas sholat pun lupa bacaan kan orang nggak ngerti. Iya. Itu kan, pokoknya saya sholat, saya apa. Puasa, emang saya harus ngomong-ngomong, puasa ya saya kan nggak mungkin. Jadi saya ibadah itu adalah sangat pribadi betul. Privacy lah ya. Ya. Kembali ya ikuti gini ya. Kalau di agama kita kan ada tuh Pak, lakum dinukum waliyadin aja sih. Ya. Kita yang jadi masalah kita beragama apa, kita ngurusin agama apa, ini yang masalah nih kan. Tapi udahlah, jangan bahas tentang agama. Kacau, nanti kena panggil nanti jangan. Pak. Ini ternyata udah mau 1 jam ngobrol sama Pak Joko. Ini nggak terasa ya. Kemarin aja 3 jam tak terasa Pak ya. Untung nggak di record ya kemarin. Pak, sebelum kita berakhir, apa yang Bapak harapkan di Tanjung Pinang? Sebagai kejaksaan nih. Oh, sebagai kejaksaan. Iya. Karena orang Tanjung Pinang ini kan unik Pak. Coba Pak lihat orang Tanjung Pinang ini unik. Gak ada kerjaan, aman aja di kedai kopi. Kejahatan juga enggak jahat banget. Kejaksaan rendah ya di sini. Kalau kejahatan rendah di sini. Iya, benar. Yang tinggi hanya narkoba saja. Iya, yang paling tinggi itu di sini banyaknya PHP, Pak. PHP. Ya, Memberi harapan palsu. Memberi harapan palsu itu yang banyak. Apalagi yang kayak gini nih Pak. Ini memberi harapan palsu semua nih. Kalau kita kan udah nikah Pak, nggak memberi harapan lagi kan? Ya kan Dik ya? Tapi masalahnya orang itu suka diberi PHP. Ya karakter kayaknya. Oke Pak, apa yang Bapak harapkan dari Tanjung Pinang sebagai penegak hukum? Kalau saya sih tetap menjaga solidaritas sosial ya. Oke. Karena dengan solidaritas sosial itu kita akan menjaga kondisi sosial ini tetap aman, tetap tentram, kan itu. Sebenarnya hukum ini kan menjaga supaya ini aman, ini tentram, kondusif lah intinya. Kondusif lah secara keseluruhan supaya ini kondusif. Tapi ini kan harus punya solidaritas sosial. Benar. Iya kan? Ini harus dibangun. Jangan nunggu begini. Teman umpamanya mengeluh umpamanya begini. Ya kita harus contoh umpamanya ada orang isoman, ada orang sakit, kita harus cepet tanggap. Peduli nggak usah nunggu disuruh, nggak usah nunggu. Kita harus ada komitmen dulunya apa? Komitmennya apa ini? Kalau saya bantu lu, ya kan dapat apa ini? Dapat apa ini? Kan orang dagangan kapitalis betul kita ini. Gitu. Apa yang diberikan, apa yang didapatkan. Nah, padahal kan tidak begitu hidup ini. Hidup ini kan ketika kita berbuat baik, ya sudahlah. Lupakanlah kebaikan itu. Karena ketika kita berbuat baik, lupakanlah kebaikan itu. Ya, lupakanlah kebaikan itu. Kalau kita yang berbuat baik ya. Kita berbuat. Ya lupakan, jangan diingat-ingat kebaikan kita kepada orang. Nah, tapi kalau kebaikan orang terhadap kita harus diingat sekecil. Ingat-ingat. Ini quote-nya luar biasa nih. Agak apa ya namanya? Agak kesentak saya nih bahasanya Pak Joko. Kalau berbuat baik, jangan diingat-ingat kebaikan itu. Iya. Iya Pak ya. Tapi kalau orang yang berbuat baik pada kita, maka ingatlah. Ingat selalu kebaikan orang itu. Luar biasa. Saya izin saya kutip ya Pak. Silakan. Karena tersentak nih dari ngobrol-ngobrol tersentak saya dengan bahasa. Kadang kita kan kalau buat baik tuh, kan kemarin aku udah kasih ini. Ya kita kan seringnya begitu Pak. Saya kan udah kasih itu. Saya kan udah kasih. Kan selalu disebut-sebut. Kalau kata orang Melayu diungkit-ungkit Pak. Jadi kalau kata Pak Kajari kawan-kawan,
Kalau sudah berbuat baik, jangan diingat-ingat kebaikan itu. Ya, betul. Tapi kalau orang lain yang berbuat baik, ingat-ingatlah selalu ya. Ingatlah selalu. Oke, luar biasa. Pak Kajari, memang Tanjung Pinang tuh ya mungkin Pak Kajari udah tahu juga lah ya. Tanjung Pinang ini orangnya santai, slow semua, Pak. Kalau kata orang tuh gaji nggak naik tak apa-apa. Terus barang-barang naik tak apa-apa. Everything segala macam tak apa-apa, Pak. Tapi jangan lampu mati. Di demo kan ya? Selesai, Pak. Pokoknya mau apapun naik terserah. Harga pelaminan naik, harga nikah naik terserah pokoknya. Yang penting jangan lampu mati aja. Lampu mati pusing Bapak sebagai penegak hukum, Pak. Tapi di sini saya lihat modal sosialnya sebenarnya tinggi. Karena saya lihat kekeluargaan orang Melayu ini kekerabatannya sangat luar biasa ya. Oke. Mungkin itu yang membuat saya betah kali ya di sini. Amin, mudah-mudahan ya. Bayangkan aja saya baru tugas. Biasanya saya tugas di mana? Tiap minggu sekali saya pengen pulang. Ini sudah 4 bulan saya nggak pulang-pulang. Curiga saya. Curiga. Ini jangan-jangan terlalu banyak main sama kedai kopi nih, Pak. Gimana? Kita betah enak-enak kan orang di sini. Ayo kita ngopi berjam-jam kan. Bener. Apalagi kita kungku. Memang hobi saya juga begitu. Kalau nggak baca ya kungku saja. Kungku ya. Ya itu kemarin saya ngerasain betul duduk sama Pak Kajari itu. Biasanya kalau di tempat itu Pak paling lama 2 jam. Biasanya sama Pak Kajari mau 4 jam kemarin. Kalau nggak azan zuhur nggak bubar itu ya. Pak Kajari, terakhir Pak Kajari, mungkin apa yang bisa Pak Kajari pesankan untuk kami semua anak-anak muda? Ya, kalau menurut saya anak-anak muda sekarang ini banyaklah berkreativitas. Banyak berkreativitas. Terus kita banyak-banyak membantulah orang lain. Karena dengan membantu orang lain kita juga akan dimudahkan. Insya Allah, karena kalau kita memudahkan orang lain, Allah mudahkan kita. Ya. Jadi anak muda sekarang ini nggak bisa lepas dari kreativitas ya, karena kreativitas itu akan melahirkan inovasi-inovasi. Ya kan? Kalau hari ini kita tidak memiliki kreativitas, maka tergilas kita. Habis, Pak ya? Habis kita. Habis. Kreativitas, berinovasi, terus bantu orang lain, Pak. Ya, bantu orang lain. Karena dengan bantu orang lain, dalam bahasa sekarang ini kita akan punya network. Ya bayangkan sekarang. Benar. Saya nih sekarang. Saya bantu orang isoman semua. Maka saya kenal dengan mereka semua. Sampai titik koordinat rumah itu saya tahu. Berapa banyak orang gitu lah ya. Berarti ini kan membangun network. Benar-benar. Kita membantu orang tiap hari. Kalau saya gitu, tiap hari gimana ya caranya berbuat baik untuk orang? Ya kalau nggak bisa saya senyum-senyum aja lah. Itu udah berbuat baik juga itu. Asal jangan senyum-senyum sendiri udahlah. Kalau senyum sendiri bahaya kan. Karena kalau Pak Kajari senyum kan orang lihat Pak Jaksa senyum tenang hati orang Pak. Tapi kalau Pak Jaksa lihat takut juga Pak. Baik Pak Kajari, ini kalau disambung kawan-kawan bisa sampai habis maghrib, habis isya nanti ya. Mungkin kita nanti terima kasih sekali lagi Pak Kajari udah hadir di podcast Melayu. Podcast Melayu ini the one and only di Indonesia, Pak. Ya. Tak ada yang pakai podcast pakai bahasa Melayu di Indonesia. Iya, kayaknya hanya di sini kayaknya. Cuman di sini. Terima kasih Pak Kajari, satu kehormatan hadirnya Pak Kajari di podcast Melayu. Satu saja, semoga Pak Kajari sehat selalu. Alhamdulillah. Karena hari ini kesehatan adalah anugerah tertinggi. Itu yang paling luar biasa, Pak ya. Mau punya duit berapa M pun tidak kalau ada yang lain. Benar. Ya. Untuk saat ini kesehatan adalah anugerah tertinggi dari yang paling utama ya. Iya. Baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan tentunya kami doakan Pak Kajari sehat selalu. Amin. Jelas sekali saya doakan. Ini bukan kalau kata orang Melayu, Pak, bukan ngampu Pak Kajari. Suatu saat nanti Pak Kajari ini memimpin Kepri di Kajati. Amin. Amin. Ya. Pak Kajari terima kasih. Mohon maaf dan jangan tanya-tanya kenapa saya bahas tentang hukum dengan Pak Kajari, karena pasti Pak Kajari bosan tentang hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.